Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Islam Futuristik episode yang ke-103. Kita akan melanjutkan kajian kita yang menarik yang sudah kita lakukan selama beberapa episode yang terakhir ini, yaitu terkait dengan realitas jagat raya. Apakah semu ataukah nyata? Kita sudah melakukan beberapa kajiannya di dalam episode-episode yang lalu. Kita coba sambungkan dengan memberikan kesimpulan ringkasnya. Yang pertama, kita sudah membahas terkait dengan apakah jagat raya ini nyata ataukah semu. Karena pada kenyataannya dalam kajian kita menemukan bahwa sesungguhnya alam semesta itu tidak lebih adalah medan kuantum belaka. Yang kedua, terkait dengan persepsi kita terhadap segala realitas yang ada. Ternyata yang mempersepsi semua realitas yang kita sebut sebagai realitas di luar diri kita itu sesungguhnya adalah otak kita. Di mana otak kita tidak berhubungan langsung dengan jagat raya di luar diri kita karena otak itu berada di dalam tempurung kepala kita. Otak kita hanya menerima sinyal-sinyal elektromagnetik lewat mata, sesuatu yang kita lihat, lewat telinga, sesuatu yang kita dengar, yang kita raba, kita aromai, kita rasakan, dan seterusnya. Semua itu tidak lebih adalah sinyal-sinyal elektromagnetik yang diteruskan melalui sistem saraf ke pusat-pusat sensorik di otak kita. Yang karenanya kemudian kita mempersepsi segala sesuatu yang ada di luar kita, di mana kesimpulan pertamanya adalah semua itu medan kuantum belaka. Dua kesimpulannya. Yang ketiga, kita sudah melakukan analogi terkait dengan realitas jagat raya ini dengan menggunakan teori modern yang disebut sebagai teori holografik. Bahwa sangat boleh jadi semua ini sesungguhnya adalah hologram belaka. Hologram itu adalah sebuah gambar atau bayangan atau objek semu di mana merupakan pancaran cahaya. Layar cahaya ditembak dengan cahaya yang lain yang menggambarkan peristiwa atau apapun rekamannya itu dan kemudian muncul di sekitar kita di dalam ruangan jagat raya ini sebagai sebuah objek yang holografik. Nah, kalau dikaitkan dengan Al-Quran Al-Karim, kita menemukan analogi yang sangat mirip dengan itu, di mana Al-Quran menggambarkan Allah mencahayai langit dan bumi, di mana Allah diumpamakan atau dianalogikan sebagai sumber dari semua cahaya itu. Sebuah pelita yang sangat besar, yang sangat misterius, yang berada di dalam lubang tak tembus dan seterusnya, yang memancarkan cahaya sebagai realitas jagat raya ini. Oke, sahabat sekalian, kita sudah menemukan 3 poin kesimpulan yang sangat menarik terkait dengan realitas alam semesta itu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dengan sebuah pertanyaan yang muncul di dalam forum kita. Apakah jagat raya ini memiliki kesadaran? Tentu saja ini adalah sebuah pertanyaan yang menarik yang akan kita lakukan kajiannya dari 2 sumber, dari 2 sisi. Yang pertama, secara saintifik untuk menggambarkan apa yang disebut sebagai kesadaran itu. Dan yang kedua, bagaimana Al-Quran menginformasikan terkait dengan jagat raya yang kita menganggapnya sebagai benda mati atau eksistensi yang mati, tetapi bagaimana Al-Quran menyikapi atau memperlakukan jagat raya itu di dalam informasi-informasi yang disampaikan di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Kita mulai dari mendefinisikan dan memahami apa yang disebut sebagai kesadaran itu secara saintifik. Maka kalau kita lihat, kita kaji dalam sudut pandang psikologi terkait dengan apa yang disebut kesadaran,
dikenal adanya dua jenis kesadaran. Yang pertama adalah yang disebut sebagai awareness. Dan yang kedua yang disebut sebagai consciousness. Apa itu bedanya awareness dengan consciousness? Awareness secara ringkas bisa didefinisikan sebagai tahap atau kondisi keterjagaan kesadaran kita. Jadi kalau seseorang itu tidak tidur, tidak pingsan, tidak koma, dia terjaga, maka itu disebut sebagai sadar, tapi sadar dalam istilah awareness. Dalam skala yang mekanistik, yang bisa diukur dan diformulasikan secara matematis atau dengan angka-angka. Maka kita mengenal adanya sebuah skala yang disebut sebagai Glasgow Coma Scale, yaitu skala koma itu adalah dalam kondisi tidak sadar, ya, skala tingkat kekomaan yang diajukan oleh seorang ilmuwan psikologi, yaitu Glasgow. Di dalam Glasgow Coma Scale ini kita bisa mengukur tingkat kesadaran awareness dari seseorang. Di sana ada nilai-nilainya yang dibagi di dalam 3 kelompok respon seseorang ketika diuji, diberikan tes kesadaran. Yang pertama adalah terkait dengan respon mata ketika seseorang itu dites atau diuji kesadarannya. Ada 4 poin di situ, mulai dari nilai 1, 2, 3, dan 4. Dia akan mendapatkan nilai 4 kalau seseorang yang sedang diuji itu memiliki respon mata yang spontan, menggambarkan kesadarannya tinggi. Ada apapun peristiwa atau sesuatu yang menstimulasi ke dalam dirinya, kemudian gerak matanya itu spontan, bisa melihat ke kanan, ke kiri, ke depan, memandang objek tertentu atau siapa lawan bicara dan seterusnya. Orang yang memiliki tingkat kesadaran seperti ini, maka dalam Glasgow Coma Scale dinilai dengan angka 4. Yang kedua, nilai kesadarannya diberi angka 3 di bawah yang spontan tadi, adalah ketika seseorang menggerakkan matanya, respon matanya itu terkait dengan stimulasi rangsangan bicara. Ketika ada seseorang yang mengajak dia bicara, barulah dia merespon dengan matanya, maka dia dianggap memiliki nilai angka yang lebih rendah dibandingkan yang spontan. Nilainya adalah 3. Lebih rendah lagi dari itu, diberi nilai 2, adalah ketika seseorang itu merespon dengan matanya ketika disakiti. Misalnya dicubit atau ditepuk-tepuk tangannya, badannya, dan kemudian matanya baru merespon, maka nilainya 2. Dan lebih rendah dari itu, yaitu nilainya 1, ketika no respon. Ditepuk-tepuk, diajak bicara, dan dirangsang dengan cara apapun, matanya tidak memberi respon. Maka nilai awareness dia, nilai kesadaran dia adalah 1, nilai yang paling rendah. Ini adalah kelompok yang pertama untuk mendeteksi, ya, menguji tingkat kesadaran seseorang dengan atau melalui respon matanya. Yang kedua adalah melalui verbalnya, ucapannya. Itu juga diberi nilai, tetapi ada 5 nilainya. Kesadaran yang tertinggi adalah ketika seseorang yang diuji kesadarannya itu, dia memiliki kemampuan mengenali ruang, waktu, dan orang. Misalnya ditanya, siapa dia? Nah, dia mengenal dengan baik, dia si A, teman saya. Berarti dia sadar penuh, memiliki nilai 5. Atau ketika ditanya, Anda sedang berada di mana? Saya sedang di rumah, atau di lapangan, atau dimanapun. Nah, itu nilainya 5. Atau ditanya, sekarang ini hari apa? Dia tahu sekarang, kemarin, besok, lusa, maka dia dalam kondisi sadar penuh, nilainya 5. Level di bawahnya adalah ketika seseorang yang diuji kesadarannya ini bisa memberikan jawaban ketika ditanya, tetapi mulai kebingungan. Anda berada di mana ini? Dia toleh, saya berada di rumahnya siapa misalnya, dan seterusnya. Atau ketika ditanya seseorang ini siapa, dia juga confused, mulai kebingungan. Dia bisa menjawab tetapi membingungkan atau kebingungan
itu nilai kesadarannya turun, nilainya menjadi 4. Di bawah itu mendapatkan nilai 3 adalah ketika seseorang itu diberi pertanyaan, dia menjawab tetapi dengan kalimat yang tidak tepat. Di mana Anda? Nama saya. Nah gitu. Jadi jawabannya tidak nyambung. Itu adalah kesadaran yang lebih rendah lagi, nilainya 3. Di bawah itu ada kesadaran yang nilainya 2. Yaitu ketika seseorang hanya bisa mengeluarkan suara tetapi tidak ada maknanya. Mungkin ketika disakiti, dicubit, ditepuk-tepuk, dia mengeluarkan erangan, ya, mengeluh nada-nada atau suara-suara yang tidak memiliki makna secara jelas. Dan lebih rendah lagi kalau seseorang itu no response. Ditanya nggak jawab, ditepuk-tepuk, tidak mengeluarkan respon apapun secara verbal. Ini adalah kelompok yang kedua untuk mengetes, menguji apakah seseorang itu awareness-nya, tingkat kesadarannya cukup baik. Dan yang ketiga adalah melalui gerakan motoriknya. Diberi angka 6 untuk gerakan motorik ini. Nilai tertinggi yaitu 6 diberikan kepada seseorang yang ketika diuji secara motorik, dia bisa menaati perintah-perintah dari orang yang mengujinya. Misalnya jalan, dia berjalan. Angkat tangan, dia mengangkat tangannya. Putar balik, duduk, dan seterusnya. Maka itu nilai kesadarannya paling tinggi secara uji motorik. Nilainya 6. Di bawah itu adalah orang-orang yang dia hanya melakukan gerakan ketika disakiti. Ketika dia dipukul atau mau dicubit, dia menghindar atau menolak dan seterusnya, maka dia memiliki tingkat kesadaran yang di bawahnya, yaitu bernilai 5. Di bawah itu bernilai 4 ketika dia hanya bisa menghindar saja, tidak bisa menolak. Ketika disakiti, dia menarik tangannya, menarik kakinya, menghindar saja. Maka memiliki kesadaran yang lebih rendah lagi, yaitu nilainya 4. Di bawah itu diberi nilai 3 ketika seseorang yang disakiti, dia hanya bisa bergerak sedikit untuk melokalisir rasa sakit yang diberikan itu, yang dirangsangkan itu. Lebih rendah lagi adalah ketika dia disakiti, dia tidak mampu menggerakkan badannya, cuma bereaksi sedikit saja. Dan yang paling rendah nilainya 1 ketika dia sudah no response. Nah sahabat sekalian, awareness, kesadaran jenis ini bisa diukur dengan skala tertentu yang disebut sebagai Glasgow Coma Scale. Kalau di jumlah angka dari respon tadi ketemunya adalah 15, maka dia dalam kondisi yang sadar penuh. Tetapi kalau nilainya tadi 1, 1, 1, no respon semua, maka jumlahnya cuma 3, berarti dia dalam keadaan yang koma. Itulah jenis kesadaran yang pertama yang bisa diformulasikan secara angka dan secara matematis. Tetapi ada jenis kesadaran yang lebih dalam lagi yang disebut sebagai consciousness. Kalau awareness itu sekedar terjaga dan kemudian bisa diukur, diuji dengan respon secara pergerakan mata, verbal maupun motorik, maka consciousness ini terkait dengan kecerdasan yang lebih mendalam. Terkait dengan perasaan-perasaan yang disebut sebagai fungsi luhur pada seorang manusia. Jadi bukan sekedar terjaga. Misalnya terkait dengan consciousness itu adalah perasaan senang, perasaan bahagia, perasaan malu, atau terharu dan seterusnya. Itu tidak bisa diangkakan. Ya, lebih kualitatif sifatnya dan itu sangat khas terkait dengan fungsi luhur jiwa manusia. Kalau awareness itu bisa ditularkan kepada robot misalnya. Ya, robot itu bisa diuji secara matematis, secara skala Glasgow tadi, respon matanya, respon verbalnya, respon geraknya. Tetapi robot tidak memiliki fungsi kesadaran jenis yang kedua ini. Dia tidak punya rasa malu. Dia tidak bisa merasa bahagia, senang, sedih, dan seterusnya. Karena ini adalah consciousness, kesadaran dalam skala yang lebih dalam lagi. Jadi sebuah robot
itu dia bisa memiliki keterjagaan, awareness, tetapi tidak memiliki consciousness. Kalau dia misalnya ditanya apakah kamu senang atau sedih atau gembira, mungkin dia bisa tertawa dan mengatakan dirinya senang, tetapi datar, tidak ada rasanya. Hahaha, saya bahagia, saya senang, saya terharu, saya sedih, sama saja. Tidak ada rasanya. Itu ada di wilayah kesadaran yang awareness, bukan kesadaran yang consciousness. Berbeda dengan manusia yang penuh dengan ekspresi menyampaikan perasaan kesadarannya itu. Di jenis kesadaran yang kedua ini juga ada sistem nilai. Nilai-nilai kebenaran, nilai kesalahan, nilai keburukan, keindahan, ya, dan seterusnya. Itu dimiliki oleh kesadaran tingkat tinggi yang disebut sebagai consciousness itu. Juga termasuk di dalamnya terkait dengan kejahatan, dosa, kebajikan, pahala, dan seterusnya. Itu hanya dimiliki di level kesadaran tinggi yang disebut sebagai consciousness. Oke, sahabat sekalian, kita secara ilmiah, secara saintifik sudah mendapatkan definisi terkait dengan apa yang disebut sebagai kesadaran itu. Ada awareness, ada consciousness. Sekarang kita lanjut kepada jagat raya, alam semesta ini. Apakah alam semesta ini memiliki kesadaran, baik yang awareness maupun yang consciousness? Maka kita bisa melihat data-datanya melalui pengamatan jagat raya ini. Apakah alam semesta itu bisa merespon seperti yang diujikan pada orang tadi, pada manusia tadi? Ternyata jagat raya ini memiliki respon. Meskipun responnya tidak sama dengan seperti yang kita lakukan ujiannya pada manusia itu. Tidak ada gerakan mata tentu saja, memang tidak ada matanya. Kita juga tidak bisa menguji verbalnya karena dia tidak bisa berkata-kata seperti manusia. Kita juga tidak bisa menguji respon motoriknya, meskipun kita bisa mendapatkan respon dalam arti yang berbeda. Nah, sahabat sekalian, kalau kita amati, maka jagat raya ini memiliki respon itu. Yang pertama, yang disebut sebagai hukum aksi-reaksi. Ketika kita memberikan aksi kepada alam ini, maka alam akan memberikan reaksi. Jadi sangat menarik, ternyata alam ini adalah sebuah sistem. Bukan sesuatu yang benar-benar mati dan tidak bisa memberikan respon. Ketika kita misalnya merusak hutan, merusak lingkungan, ya, merusak atmosfer dan seterusnya, maka alam ini akan memberikan respon. Ketika hutan itu dirusak, maka alam akan memberikan respon, misalnya suhu udaranya menjadi meningkat, kelembabannya turun, kemudian kalau terjadi hujan menjadi banjir, banjir bandang dan seterusnya. Itu adalah respon dari alam ini. Aksi sama dengan reaksi. Kalau dalam fisika kita memberikan dorongan berapa, maka akan ada reaksi dari alam ini. Dia akan membalik atau memberikan dorongan balik kepada kita sebesar aksi yang kita berikan. Ada aksi, ada reaksi. Terhadap atmosfer pun misalnya, ketika kita melakukan perusakan, maka alam ini akan memberikan respon kepada kita. Dan responnya itu bisa dihitung, bisa dikalkulasi, bisa diprediksi, dan seterusnya. Ada aturannya. Di dalam Islam disebut sebagai sunatullah. Di dalam dunia ilmiah disebut sebagai hukum alam. Yang kedua adalah respon dalam bentuk hukum keseimbangan. Alam ini bisa merespon kita menuju pada keseimbangan, pada kondisi normalnya kembali. Kalau di suatu tempat terlalu panas, maka akan terjadi proses pendinginan. Kalau di suatu tempat terjadi kondisi terlalu dingin, maka akan terjadi proses mengembalikan ke normal lagi menjadi lebih panas. Ya, jadi alam semesta di bumi maupun di seluruh penjuru jagat raya itu bekerja secara hukum keseimbangan. Jadi bisa merespon berdasarkan hukum keseimbangan itu. Setiap kita melakukan ketidakseimbangan, alam akan mengembalikan pada keseimbangannya. Yang ketiga, alam ini menjaga sustainability, yaitu kesinambungan dari proses.
Kalau kita baca di dalam penelitian astronomi, kosmologi misalnya, jagat raya ini usianya sudah lebih dari 13 miliar tahun. Buminya sudah lebih dari 4,5 miliar tahun. Kenapa bisa terjadi kesinambungan atau sustainability? Dikarenakan alam ini merespon setiap terjadi sesuatu yang membuat tidak seimbang, ada aksi yang memunculkan masalah pada sistem alam, maka alam ini akan mengembalikan pada normal dan kemudian dia akan menjaga keberlangsungan hidupnya. Jadi sangat menarik, alam ini ternyata memiliki respon-respon yang bisa dikalkulasi. Bahkan bisa kita uji, kita buktikan secara empirik dimanapun kita berada. Dan yang lebih menarik lagi, yang lebih dalam, alam ini seperti tahu terkait dengan apakah seseorang itu memberikan aksi yang positif, yang baik, ataukah yang negatif, yang buruk. Sehingga kita menemukan bukti-bukti di dalam kehidupan nyata ini. Orang yang baik itu akan mendapatkan balasan-balasan peristiwa-peristiwa yang baik baginya. Sedangkan orang yang jahat, yang merusak, ya, yang negatif, itu akan mendapatkan respon yang negatif juga. Jadi kita mulai melihat ini keanehan, keunikan bahwa jagat raya ini ternyata memiliki respon. Nah, ketika dia memiliki respon, maka kita bisa memasukkan klasifikasinya itu sebagai memiliki kesadaran. Alam semesta ternyata memiliki kesadaran itu. Lantas bagaimana Al-Quran memberikan informasi kepada kita? Bagaimana ayat-ayat di dalam Al-Quran menggambarkan apakah jagat raya itu diceritakan sebagai benda mati yang tidak punya kesadaran dan respon, ataukah digambarkan sebagai sesuatu yang memiliki kesadaran dan respon itu? Kita bisa membaca dalam sejumlah ayat, di antaranya surat Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha fa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Ayat ini memperbandingkan secara langsung antara langit dan bumi dengan manusia. Kedua-duanya ditawari amanat oleh Allah. Langit dan bumi menolak, sedangkan manusia menerimanya. Maka ayat ini secara konteks yang sedang kita bahas, itu memberikan gambaran bahwa langit dan bumi diperlakukan seperti makhluk yang memiliki kesadaran dan bisa memilih apa yang baik baginya atau menolak sesuatu yang diamanatkan kepadanya. Di ayat yang berbeda, Allah menggambarkan bahwa Allah memberikan wahyu kepada langit. Itu sekali lagi membandingkan langit, alam semesta, dengan manusia atau makhluk hidup yang bisa diberi wahyu. Dalam surat Fussilat ayat 12, Allah menceritakan tentang hal itu. Faqadahunna sab'as samawatin fi yaumaini wa auha fi kulli sama'in amroha wa zayyana as-sama'ad dunya bimasabiha wa hifdha. Dzalika takdirul azizil alim. Maka dia menjadikan 7 langit dalam 2 masa. Dia mewahyukan kepada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang. Dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Digambarkan oleh ayat ini bahwa Allah mewahyukan urusan kepada setiap langit yang berbeda. Nah, digambarkan memberikan urusan secara ilmiah kita bisa mengatakan itu sebagai hukum alam yang memiliki pola tertentu. Tetapi dalam konteks yang sedang kita bicarakan, di mana alam semesta ternyata memiliki respon-respon yang tertentu terkait dengan apa yang kita lakukan.
Maka kita mendapatkan kesimpulan bahwa Al-Quran ternyata memperlakukan alam semesta sebagaimana makhluk hidup yang memiliki kehendak dan kesadaran itu. Di dalam surat Hud ayat 44 berikut ini bahkan Allah memberikan gambaran kalimat perintah secara langsung kepada langit dan bumi untuk menghentikan hujan yang digambarkan di zaman Nabi Nuh. Wa qila ya ardubla'i ma'aki wa ya sama'u akli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat alal judi wa qila bu'dal lil qaumiz zalimin. Dan difirmankan, hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit judi. Dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim. Bisa saja kita mengatakan itu sebagai bahasa personifikasi yang mempersonifikasikan alam semesta yang sesungguhnya mati. Tetapi kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat yang lain, kita mendapatkan nuansanya bahwa alam semesta ini memiliki respon seperti yang telah kita kaji sebelumnya, bahwa secara ilmiah ketika seseorang atau sesuatu memiliki respon, maka bisa dikatakan dia memiliki kesadaran itu. Sehingga di dalam surat Shad ayat 18 misalnya digambarkan Nabi Daud bisa bertasbih bersama dengan burung-burung, bertasbih dengan gunung-gunung. Gunung-gunung pun digambarkan oleh Al-Quran bertasbih bersama Nabi Daud. Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil asyi wal isyraq. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud, di waktu petang dan pagi hari. Jadi sahabat sekalian, Al-Quran di dalam banyak ayat, bertebaran ayat yang menggambarkan jagat raya, alam semesta secara personifikasi, dan kemudian bahkan secara eksplisit menggambarkan memiliki respon terhadap berbagai peristiwa yang mengenainya. Maka kalau kita ambil sebuah ayat di dalam surat Al-Isra ayat 44, kita mendapatkan gambaran yang lebih makro, lebih global, bahkan lebih universal terkait dengan jagat raya yang sedang bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka itu. Sesungguhnya Dia, Allah, adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Kita sudah mendapatkan gambaran yang jelas, baik secara saintifik maupun informasi-informasi dari dalam Al-Quran. Bahwa sangat boleh jadi sesungguhnya alam semesta ini memiliki kesadaran. Seiring dengan kesadaran kita yang semua ini menghamba kepada Allah Azza wa Jalla. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.